Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hmm, Pernahkah Anda ingin membuat sebuah website atau aplikasi yang bisa mengirim notifikasi langsung ke WhatsApp? Misalnya, ketika pengguna berhasil melakukan pendaftaran, sistem langsung mengirim pesan WhatsApp. Atau pas ketika pengguna lupa password, sistem otomatis mengirimkan link untuk membuat password baru. Jadi kelihatannya sederhana, tapi ketika kita mulai mencari cara untuk mengintegrasikan aplikasi dengan WhatsApp, disinilah biasanya muncul sebuah masalah, yaitu masalah biaya. Untuk aplikasi yang memiliki banyak pengguna dan membutuhkan pengiriman notifikasi secara rutin, biaya layanan WhatsApp resmi atau layanan pihak ketiga bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Belum lagi kalau kita menggunakan platform tambahan, ada biaya layanan, ada biaya berdasarkan penggunaan, dan dalam skala tertentu biaya tersebut tentu harus dimasukkan ke dalam anggaran operasional aplikasi. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah kita bisa membuat WhatsApp Gateway sendiri? Apakah kita bisa membuat aplikasi yang menjadi penghubung antara website dengan WhatsApp tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan pihak ketiga? Jawabannya bisa. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan salah satu implementasinya. Saya membuat sebuah WhatsApp Gateway yang dapat digunakan sebagai jembatan antara aplikasi web dengan WhatsApp. Jadi secara sederhana, WhatsApp Gateway adalah sebuah perantara. Di satu sisi ada aplikasi kita, di sisi lainnya ada WhatsApp. Gateway berada di tengah-tengahnya. Jadi ketika aplikasi kita ingin mengirim pesan, aplikasi tidak perlu berkomunikasi langsung dengan pengguna. Aplikasi cukup mengirimkan permintaan kepada gateway, kemudian gateway yang meneruskan pesan tersebut ke WhatsApp. Begitu juga sebaliknya, ketika ada pesan WhatsApp yang masuk, gateway dapat menerima pesan tersebut, menyimpannya, dan menampilkannya kembali pada dashboard aplikasi. Jadi, komunikasi bisa dilakukan dua arah, aplikasi ke WhatsApp dan WhatsApp ke aplikasi. Lalu apa kelebihan pendekatan seperti ini? Yang pertama adalah fleksibilitas. Karena sistem kita sendiri yang mengelola gateway, kita bisa menyesuaikannya dengan kebutuhan aplikasi. Misalnya ingin membuat notifikasi otomatis, bisa. Ingin membuat fitur chatbot sederhana, bisa. Ingin menyimpan riwayat percakapan ke database, bisa. Ingin membuat dashboard untuk operator, bisa. Bahkan, gateway ini bisa diintegrasikan dengan berbagai jenis aplikasi, mulai dari sistem pelayanan publik, sistem kepegawaian, sistem sekolah, sistem perusahaan, sampai aplikasi internal. Kelebihan kedua adalah kita bisa melakukan self-hosting, artinya gateway bisa ditempatkan pada server yang kita kelola sendiri. Dengan begitu, kita tidak harus selalu bergantung pada layanan gateway pihak ketiga. Dan yang ketiga, untuk skenario tertentu, pendekatan ini bisa membantu mengurangi biaya penggunaan layanan API pihak ketiga. Namun, tentu saja ada sisi lain yang harus kita pahami. Karena tidak ada solusi yang benar-benar sempurna. Jadi WhatsApp Gateway berbasis koneksi WhatsApp web memiliki beberapa kekurangan. Jadi yang pertama, koneksi bisa terputus, misalnya karena jaringannya bermasalah, sesi WhatsApp berubah, perangkat utama mengalami masalah, atau terjadi perubahan pada sisi WhatsApp. Akibatnya, gateway perlu melakukan reconnect. Bahkan pada kondisi tertentu, kita mungkin perlu melakukan scan QR code kembali. Yang kedua, ketergantungan terhadap perubahan WhatsApp. Kalau kita menggunakan pendekatan yang bukan API resmi, perubahan pada sistem WhatsApp web dapat menyebabkan library atau gateway yang kita gunakan harus diperbarui. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa sistem seperti ini pasti akan berjalan tanpa maintenance selamanya. Yang ketiga, ada aspek keamanan dan risiko akun yang juga perlu diperhatikan. Jangan sampai gateway digunakan untuk melakukan spam. Jangan mengirim pesan secara massal tanpa kontrol. Jangan mengirim pesan kepada orang yang tidak menginginkannya. Dan jangan menyimpan data pengguna sembarangan. Karena semakin besar volume pengiriman dan semakin pola penggunaannya, semakin besar pula risiko masalah pada akun. Nah, disinilah menurut saya bagian yang paling penting. Kalau kita ingin membuat gateway seperti ini, jangan hanya berpikir, yang penting bisa mengirim pesan. Tetapi kita juga harus berpikir bagaimana supaya sistem ini aman dan bisa dipelihara dalam jangka panjang. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gunakan rate limiting. Jangan biarkan aplikasi mengirim ribuan pesan dalam waktu yang sangat singkat. Berikan batas jumlah pengiriman. Yang kedua, gunakan QoE atau antrian pesan
Jadi ketika ada 1000 pesan, jangan langsung dikirim semuanya secara bersamaan. Masukkan ke antrian. Kemudian gateway mengirimkannya secara bertahap. Terus yang ketiga, simpan log pengiriman. Nah, kita perlu mengetahui pesan apa yang dikirim, kapan dikirim, kepada siapa, dan bagaimana status pengirimannya. Keempat, batasi siapa yang boleh mengakses dashboard. Gunakan rule and access atau RBAC. Administrator tidak harus sama hak aksesnya dengan operator. Yang kelima, jangan menyimpan informasi sensitif secara sembarangan. Database harus diamankan. API endpoint harus dilindungi, dan kredensial seperti APK atau session kredensial jangan sampai ditulis langsung di shortcode atau dibagikan ke publik. Dan yang terakhir, gunakan gateway secara bertanggung jawab. Jangan digunakan untuk spam, gunakan untuk komunikasi yang memang dibutuhkan pengguna. Dengan pendekatan seperti ini, kita bisa membangun sistem yang lebih aman, lebih terkontrol, dan biaya operasionalnya bisa ditekan. Lalu bagaimana dengan istilah gratis selamanya? Nah, menurut saya istilah yang lebih tepat adalah tidak bergantung pada biaya API per pesan dari layanan gateway pihak ketiga, karena sebenarnya tetap ada biaya yang mungkin muncul. Server tetap membutuhkan sumber daya, domain mungkin membutuhkan biaya, maintenance juga membutuhkan waktu. Dan yang paling penting, WhatsApp dapat mengubah sistem atau kebijakannya kapan saja. Jadi tidak ada jaminan bahwa sebuah solusi non-resmi akan gratis dan kompatibel selamanya. Kalau ingin solusi resmi dan stabil untuk kebutuhan bisnis skala besar, gunakan API resmi WhatsApp Business Platform. Tetapi kalau kebutuhan kita adalah membangun sistem internal, melakukan eksperimen, belajar integrasi, atau membuat solusi safe host dengan kontrol penuh, WhatsApp Gateway seperti yang saya tunjukkan pada video ini bisa menjadi salah satu alternatif yang menarik. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Kita akan melihat langsung bagaimana WhatsApp Gateway ini bekerja. Di halaman utama ini kita bisa melihat status WhatsApp. Pada kondisi awal, ketika WhatsApp belum terhubung, sistem akan menampilkan QR Code. Nah, QR Code inilah yang kita scan menggunakan WhatsApp. Setelah proses autentikasi selesai, Gateway akan mencoba membuat koneksi. Dan ketika koneksi berhasil, status berubah menjadi connected. Nah, seperti ini. Itu artinya WhatsApp sudah terhubung dengan Gateway dan siap digunakan. Kemudian di halaman ini juga terdapat tombol logout WhatsApp. Nah, tombol ini digunakan untuk memutus sesi WhatsApp yang sedang aktif. Misalnya kita ingin mengganti akun WhatsApp. Nah, kita bisa melakukan logout terlebih dahulu. Nah, kemudian menghubungkan akun yang baru menggunakan QR Code. Sekarang kita masuk ke bagian tes atau mengirim pesan. Nah, fitur ini digunakan untuk memastikan bahwa Gateway benar-benar bisa mengirim pesan. Nah, kita masukkan nomor WhatsApp tujuan. Kemudian kita masukkan pesan. Misalnya, halo. Nah, ini adalah pesan percobaan dari WhatsApp Gateway. Setelah itu kita klik send message. Nah, Gateway akan memproses permintaan tersebut, dan jika koneksi berjalan dengan baik, pesan akan diteruskan ke WhatsApp. Nah, seperti yang bisa kita lihat, pesan berhasil diterima. Artinya koneksi dan proses pengiriman sudah berjalan. Sekarang kita masuk ke fitur yang lebih menarik, yaitu WhatsApp Chatbot. Nah, di halaman ini kita bisa melihat daftar percakapan WhatsApp. Di sebelah kiri terdapat daftar chat. Kita bisa melihat nama kontak, pesan terakhir, dan waktu percakapan. Ketika jumlah percakapan semakin banyak, nah, kita juga bisa menggunakan fitur pencarian percakapan. Misalnya kita memiliki ratusan percakapan. Nah, daripada mencari secara manual, kita cukup mengetik nama atau informasi yang berkaitan dengan chat tersebut. Maka percakapan yang kita cari bisa ditemukan dengan lebih cepat. Sekarang kita pilih salah satu percakapan. Setelah chat dipilih, isi percakapan akan muncul di sebelah kanan. Di sini kita bisa melihat pesan yang masuk. Misalnya pada contoh ini terdapat pesan mengenai reset password. Sistem memberikan informasi kepada pengguna bahwa permintaan reset password telah diterima. Kemudian pengguna mendapatkan link untuk membuat password baru. Ini adalah salah satu contoh integrasi yang menurut saya menarik, karena sebenarnya pesan tersebut tidak harus dikirim secara manual. Web aplikasi kita bisa memanggil API atau endpoint dari WhatsApp Gateway. Kemudian Gateway mengirimkan pesan tersebut secara otomatis. Nah, sekarang kita coba membalas pesan.
Di bagian bawah terdapat kolom type message. Nah, kita bisa mengetik pesan. Kemudian klik send. Pesan akan dikirim melalui gateway ke pengguna. Dengan demikian, operator tidak perlu berpindah aplikasi, tidak perlu membuka WhatsApp secara manual. Semua percakapan bisa dikelola melalui dashboard. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya cukup menarik. Kita akan melihat bagaimana WhatsApp Gateway ini benar-benar digunakan oleh web aplikasi. Sebagai contoh, kita akan menggunakan kasus yang sangat umum, yaitu ketika seorang pengguna lupa password. Nah, bayangkan seorang pengguna ingin masuk ke dalam aplikasi, tetapi setelah mencoba login, ternyata pengguna sudah lupa password yang digunakannya. Biasanya kita akan menyediakan fitur forgot password atau lupa password. Nah, namun proses reset password tidak boleh dibuat sembarangan, karena password merupakan salah satu informasi paling sensitif dalam sebuah sistem. Nah, pada halaman ini, pengguna diminta untuk melengkapi beberapa informasi identitas. Ada nama lengkap, NIK, NIP, kemudian ada tanggal lahir. Kenapa harus meminta beberapa data identitas? Karena kita tidak ingin sembarang orang bisa melakukan reset password terhadap akun milik orang lain. Misalnya, seseorang hanya mengetahui nomor WhatsApp pengguna. Kalau hanya nomor WhatsApp yang digunakan sebagai syarat reset password, orang tersebut mungkin bisa mencoba mengambil alih proses pemulihan akun. Karena itu, aplikasi terlebih dahulu melakukan verifikasi identitas. Data yang dimasukkan pengguna akan dicocokkan dengan data yang tersimpan di dalam database. Jadi, sebelum sistem memberikan akses untuk mengganti password, sistem harus memastikan bahwa orang yang melakukan permintaan memang memiliki data identitas yang sesuai. Nah, setelah data identitas dinyatakan valid, sistem kemudian dapat melakukan pengecekan terhadap informasi kontak pengguna. Pada halaman ini terdapat pertanyaan, apakah email dan nomor WhatsApp Anda aktif? Nah, bagian ini penting karena sistem membutuhkan sebuah media yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemulihan akun, misalnya melalui email atau melalui nomor WhatsApp yang sudah terdaftar. Jika data identitas belum lengkap atau belum berhasil diverifikasi, sistem tidak akan melanjutkan proses. Seperti yang terlihat pada halaman ini, sistem memberikan informasi bahwa pengguna harus melengkapi data identitas terlebih dahulu. Ini merupakan salah satu bentuk security layer, jadi proses reset password tidak langsung diberikan hanya karena seseorang memasukkan satu informasi saja. Jadi ini ada CAPTCHA. Nah, selanjutnya kita memiliki CAPTCHA. Nah, CAPTCHA digunakan untuk membantu memastikan bahwa permintaan tersebut dilakukan oleh manusia, bukan oleh bot otomatis. Kenapa ini penting? Bayangkan jika halaman forgot password bisa dipanggil secara otomatis oleh sebuah bot tanpa batas. Bot tersebut bisa melakukan ribuan permintaan reset password dalam waktu singkat. Akibatnya, sistem bisa mengalami beban yang tidak perlu. Bahkan lebih jauh lagi, fitur forgot password dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyalahgunaan. Dengan CAPTCHA, kita menambahkan satu lapisan perlindungan tambahan sebelum permintaan diproses. Kemudian ada atribut verifikasi. Nah, selain CAPTCHA, pada halaman ini juga terdapat proses verifikasi tambahan. Misalnya, pengguna harus menjawab pertanyaan sederhana. Nah, misalnya 3+6. Nah, pengguna harus memasukkan jawaban yang benar sebelum proses dapat dilanjutkan. Sekali lagi, tujuannya bukan untuk membuat pengguna kesulitan, tetapi untuk menambahkan beberapa lapisan perlindungan agar proses pemulihan akun tidak terlalu mudah dieksploitasi oleh bot maupun percobaan otomatis. Nah, setelah semua proses verifikasi berhasil, muncul sebuah pertanyaan penting. Kenapa sistem tidak langsung mengirimkan username dan password melalui WhatsApp? Nah, jawabannya adalah karena itu bukan praktik keamanan yang baik. Password seharusnya tidak dikirimkan kembali kepada pengguna melalui pesan. Bahkan idealnya, sistem juga tidak menyimpan password dalam bentuk plain text. Password disimpan dalam bentuk hash. Artinya, ketika pengguna lupa password, sistem sebenarnya tidak memiliki password asli yang bisa dibaca dan kemudian dikirimkan kembali. Yang bisa dilakukan sistem adalah memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membuat password baru. Karena itulah, sistem menggunakan mekanisme reset password link. Nah, setelah identitas pengguna berhasil diverifikasi, sistem membuat sebuah token reset password yang bersifat sementara dan sulit ditebak. Kemudian sistem membuat sebuah link khusus, contohnya seperti ini ya. Nah, link tersebut kemudian dikirimkan melalui WhatsApp Gateway.
Nah, jadi WhatsApp tidak digunakan untuk mengirimkan password pengguna. Nah, WhatsApp hanya digunakan sebagai media untuk mengirimkan akses sementara menuju halaman reset password. Token ini sangat penting karena token tersebut dapat dibuat memiliki masa berlaku terbatas. Misalnya, link hanya berlaku selama beberapa menit atau 1 jam. Setelah masa berlaku habis, link tersebut tidak dapat digunakan lagi. Token juga sebaiknya hanya dapat digunakan 1 kali. Jadi setelah pengguna berhasil membuat password baru, token tersebut langsung dinyatakan tidak berlaku. Dengan mekanisme seperti ini, risiko penyalahgunaan dapat dikurangi. Jadi kalau kita gambarkan alurnya, jadi yang pertama, pengguna lupa password. Kemudian pengguna membuka halaman forgot password. Kemudian pengguna memasukkan data identitas, seperti nama lengkap, NIK, NIP, dan tanggal lahir. Kemudian sistem melakukan validasi terhadap data tersebut. Jika data tidak cocok, proses dihentikan. Jika data cocok, sistem melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian CAPTCHA dan verifikasi tambahan diperiksa. Setelah seluruh validasi berhasil, sistem membuat token reset password. Token tersebut kemudian digunakan untuk membuat sebuah link reset password. Dan disinilah WhatsApp Gateway mulai bekerja. Web aplikasi mengirimkan permintaan kepada WhatsApp Gateway. Gateway menerima nomor WhatsApp pengguna dan isi pesan. Kemudian Gateway mengirimkan pesan tersebut ke WhatsApp pengguna. Pesan yang diterima pengguna kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian sistem memberikan informasi, ya. Silakan buka link berikut untuk membuat password baru. Nah, dan di bawahnya terdapat link reset password. Ada juga informasi bahwa link tersebut memiliki masa berlaku terbatas. Kemudian terdapat peringatan, jika pengguna merasa tidak pernah melakukan permintaan reset password, pesan tersebut dapat diabaikan. Nah, menurut saya, bagian terakhir ini juga sangat penting karena pengguna harus diberitahu bahwa ada aktivitas pemulihan akun. Kalau ternyata pengguna tidak pernah meminta reset password, mereka bisa mengetahui bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Sekarang kita bisa melihat perbedaannya. Misalnya kita menggunakan cara yang tidak aman. Sistem mengirim username admin, password 123456. Cara seperti ini sangat berisiko karena password dikirim melalui pesan. Password tersebut bisa tersimpan dalam riwayat chat. Nah, bisa terlihat oleh orang lain yang memiliki akses ke perangkat tersebut. Dan jika sistem menyimpan password dalam bentuk plain text, itu juga merupakan masalah keamanan yang serius. Sebaiknya, dengan reset password link, sistem tidak perlu mengirimkan password lama. Pengguna hanya mendapatkan akses sementara untuk membuat password baru. Jadi alurnya adalah verifikasi identitas, kemudian generate token, kemudian kirim reset link, pengguna membuat password baru. Bukan verifikasi, kemudian kirim password lama. Dan sekarang kita bisa melihat hubungan antara fitur forgot password dengan WhatsApp Gateway. Web aplikasi bertugas menangani logika bisnis dan keamanan. Web aplikasi melakukan verifikasi identitas. Web aplikasi membuat token. Web aplikasi membuat link reset password. Kemudian WhatsApp Gateway bertugas sebagai media pengiriman pesan. Jadi pembagian tugasnya kira-kira seperti ini. User ke web aplikasi, terus kemudian ke validasi identitas, kemudian generate reset token, generate reset password link, kemudian WhatsApp Gateway, kemudian pesan dikirim ke WhatsApp user. Nah, dengan arsitektur seperti ini, WhatsApp Gateway tidak perlu mengetahui password pengguna. Gateway juga tidak perlu mengetahui data sensitif pengguna secara keseluruhan. Gateway hanya menerima informasi yang memang dibutuhkan untuk mengirimkan pesan. Ini merupakan prinsip yang penting dalam membangun sistem yang lebih aman. Sekarang mari kita coba prosesnya. Nah, kita mulai dari halaman forgot password. Kita masukkan data identitas pengguna. Kemudian sistem melakukan validasi. Setelah data dinyatakan valid, kita melewati proses CAPTCHA dan verifikasi. Kemudian sistem membuat token reset password. Setelah itu, web aplikasi memanggil WhatsApp Gateway. Gateway menerima permintaan pengiriman. Dan beberapa saat kemudian, pesan reset password masuk ke WhatsApp pengguna. Nah, seperti yang bisa kita lihat, pengguna mendapatkan pesan reset password.
bukan username dan password, tetapi sebuah link yang dapat digunakan untuk membuat password baru. Ketika link tersebut dibuka, pengguna diarahkan ke halaman reset password. Di sana pengguna dapat memasukkan password baru. Setelah password berhasil dibuat, token reset tersebut tidak dapat digunakan kembali dan proses pemulihan akun selesai. Jadi, dari satu contoh sederhana ini, kita bisa melihat bahwa WhatsApp Gateway sebenarnya bukan hanya digunakan untuk mengirim pesan biasa. Ia dapat menjadi bagian dari sebuah workflow aplikasi, web aplikasi menangani proses dan logika bisnis, sistem keamanan menangani verifikasi identitas, kemudian WhatsApp Gateway menjadi media komunikasi dengan pengguna. Dan kombinasi ketiganya memungkinkan kita membuat proses seperti forgot password menjadi lebih praktis sekaligus tetap memperhatikan keamanannya. Nah, setelah kita melihat bagaimana WhatsApp Gateway digunakan oleh web aplikasi untuk proses forgot password, sekarang mari kita kembali ke dashboard dan melihat fitur WhatsApp Chatbot secara lebih lengkap. Kalau ingin dikembangkan lebih lanjut, kita juga bisa membuat chatbot, misalnya pengguna mengirim menu, sistem bisa menjawab silahkan pilih layanan berikut, kemudian pengguna memilih layanan, atau pengguna mengirim status, kemudian sistem bisa mencari data pengguna di database, kemudian mengirimkan status pengajuannya. Jadi Gateway tidak hanya berfungsi sebagai alat pengirim pesan, ia bisa menjadi bagian dari sistem pelayanan. Selanjutnya kita masuk ke bagian setting. Di sini konfigurasi Gateway bisa dikembangkan sesuai kebutuhan. Kemudian terdapat juga konsep role and access. Ini sangat penting karena tidak semua pengguna dashboard harus memiliki akses penuh. Administrator bisa memiliki akses penuh, sedangkan operator mungkin hanya membutuhkan akses untuk melihat chat dan membalas pesan. Dengan pembagian hak akses seperti ini, sistem menjadi lebih aman dan lebih mudah dikontrol. Jadi, apa yang sudah kita lihat hari ini, kita mulai dari sebuah masalah sederhana. Kita ingin mengintegrasikan web aplikasi dengan WhatsApp, tetapi biaya dan ketergantungan terhadap layanan pihak ketiga bisa menjadi pertimbangan. Kemudian, kita mencoba membangun WhatsApp Gateway sendiri. Gateway ini dapat menghubungkan aplikasi dengan WhatsApp. Kita bisa melakukan koneksi menggunakan QR code, memantau status koneksi, melakukan pengujian pengiriman pesan, mengelola chat, mencari percakapan, membaca pesan, membalas pesan, mengirim notifikasi otomatis dari aplikasi, dan bahkan mengembangkan chatbot. Tetapi kita juga harus memahami kekurangannya. Solusi self-host bukan berarti bebas dari semua biaya dan bukan berarti tanpa risiko. Kita tetap membutuhkan server, maintenance, keamanan, monitoring, dan harus mengikuti perkembangan teknologi WhatsApp itu sendiri. Dan yang paling penting, jangan gunakan Gateway untuk spam. Gunakan untuk komunikasi yang memang dibutuhkan pengguna dengan rate limiting atau antrian, logging, sama autentikasi. Dan yang paling penting itu role based access-nya, RBAC-nya, dan pengamanan API-nya. Kita bisa membuat sistem yang jauh lebih aman dan terkontrol. Jadi kalau Anda adalah developer yang sedang membangun aplikasi dan sedang mencari cara untuk menghubungkan aplikasi dengan WhatsApp, mungkin WhatsApp Gateway seperti ini bisa menjadi salah satu solusi yang menarik untuk dipelajari. Bukan hanya untuk mengirim pesan, tetapi untuk membangun sebuah sistem komunikasi yang benar-benar terintegrasi dengan aplikasi kita. Nah, itulah pembahasan kita mengenai WhatsApp Gateway. Kalau Anda tertarik melihat bagaimana sistem seperti ini dibuat dari awal, mulai dari back-end, database, API, WhatsApp connection, sampai dashboard chat, silahkan subscribe channel Azaki Art. Karena di video-video berikutnya kita akan membahas bagian teknisnya secara lebih detail. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya, salam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.